Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maulida dari Program Studi Sastra Indonesia 2018, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil laporan magang saya selama 35 hari di Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Profil Sekretariat DPRD Kota Semarang. Kota Semarang berada pada posisi tengah-tengah pantai utara Jawa, dibatasi yang sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. Dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km, letak Kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang Kepulauan Indonesia dari arah barat ke timur. Kota Semarang mempunyai posisi yang cukup strategis karena terletak pada jalur lalu lintas yang ramai, baik darat, laut, maupun udara dari segala jurusan. Dengan kondisi tersebut, memungkinkan Kota Semarang menjadi kota dagang dan jasa yang cukup menjanjikan. Dengan luas wilayah 373,70 km persegi, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sesuai dengan visi misinya, Kota Semarang mempunyai fokus sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas sarana perekonomian dan perizinan bagi para investor. Di bidang pariwisata, Kota Semarang juga mempunyai objek yang tidak kalah menarik dibandingkan daerah lain, seperti wisata Pantai Marina, Lawang Sewu, Kelenteng Sambokong, kawasan Kota Lama, Waduk Jati Barang, pusat oleh-oleh Pandanaran, pusat kuliner Simpang 5, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan visi dan misi tersebut, maka lahirlah sebuah lembaga sebagai pendukung proses kemajuan Kota Semarang dalam segala bidang, khususnya di tingkat Kota Semarang, yaitu Instansi Sekretariat DPRD Kota Semarang yang terletak di Jalan Pemuda nomor 146, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membagikan info penting tentang struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi nih teman-teman. Jadi, yang pertama fungsinya perumusan kebijakan bagian persidangan dan perundang-undangan, bagian perencanaan dan keuangan, bagian umum, serta bagian hubungan masyarakat. Yang kedua, ada perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi wali kota. Yang ketiga, penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawab. Yang keempat, penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai. Yang kelima, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan, bagian perencanaan dan keuangan, bagian umum, serta bagian hubungan masyarakat. Yang keenam, penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur organisasi di sana, nggak lengkap dong teman-teman kalau kita nggak mengulik tentang posisi kedudukan pembimbing lapangan saat proses magang berlangsung. Jadi, yang pertama ada Kabag Hubungan Masyarakat, yaitu Insinyur Purnomo Dwi Sangsoko, MTMM. Yang kedua, ada Kasubag Peliputan dan Dokumentasi, yaitu Nuraini Sofia SE. Yang ketiga, ada Kasubag Protokol, yaitu Eni Suwartiningrum SE. Dan yang terakhir, ada Kasubag Pemberitaan, yaitu Bagus Santoso SSTP MM. Setelah mengetahui tentang posisi kedudukan pembimbing lapangan, selanjutnya ada kegiatan Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang nih teman-teman. Jadi, yang pertama di bagian Humas dan Pengkajian membawahi 1. Subbagian Humas Publikasi, 2. Subbagian Protokol dan Aspirasi, 3. Subbagian Pengkajian dan Pengembangan.
Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian humas dan pengkajian. Lalu selanjutnya ada subbagian peliputan dan dokumentasi. Subbagian peliputan dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang peliputan dan dokumentasi. Selanjutnya ada subbagian protokol. Subbagian protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan serta pelayanan administrasi di bidang protokol. Lalu, ada subbagian pemberitaan. Subbagian pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pelayanan administrasi di bidang pemberitaan. Setelah itu, ada bidang kerja Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang. Yang pertama, ada press release. Press release dalam bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat dibilang cukup intens. Dalam sehari, pada bagian subbagian pemberitaan dapat membuat 2-3 rilis. Rilis yang dibuat bersumber dari rekaman wawancara yang didapat oleh subbagian peliputan dan dokumentasi. Adanya gambar atau foto merupakan hal yang tak kalah penting dari pembuatan rilis. Berita yang akan diangkat untuk dijadikan rilis dipilih berdasarkan mana berita yang memilih nilai berita tinggi. Dalam pembuatan press release, bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang dikerjakan secara bagian oleh para karyawannya. Setelah rilis selesai, akan dikirimkan kepada media untuk segera dipublikasikan di surat kabar, baik surat kabar online maupun cetak. Yang kedua ada protokoler. Penerapan protokoler di kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang bagian Humas adalah menyiapkan secara kedinasan seperti mengatur berjalannya acara, personil, dan tempat. Melakukan pengkoordinasian dalam penerima tamu dan kunjungan kedinasan termasuk dari tugas protokoler teman-teman. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Penerapan dokumentasi pada bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang fokus untuk memenuhi kebutuhan pemberitaan yang akan dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun digital. Pengambilan dokumentasi berupa foto, video, serta audio mengenai kegiatan kedinasan, baik formal maupun non-formal. Tim dokumentasi Humas terjun langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung 30 menit sebelum kegiatan dilaksanakan. Tim dokumentasi membawa peralatan seperti tripod, kamera, dan handphone untuk merekam hasil wawancara narasumber pada kegiatan tersebut. Unsur 5W1H sangat diperlukan saat melakukan wawancara yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pembuatan berita. Hasil rekaman berita kemudian dikirim ke bagian pemberitaan untuk dijadikan berita. Nah, setelah melihat bidang kerjanya, di sini juga ada informasi nih tentang pelaksanaan kerjanya teman-teman. Jadi, yang pertama di press release, rilis dibuat secara terjadwal oleh karyawan Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang bagian pemberitaan setiap harinya. Rilis dibuat setelah tim liputan mendapat rekaman wawancara yang telah disetorkan kepada bagian pemberitaan. Rilis dibuat pada hari itu juga dan langsung disetorkan kepada Kasubag Pemberitaan. Selain itu, rilis juga disertakan dengan foto pada saat acara berlangsung yang akan menambah keakuratan sebuah berita. Nantinya, rilis yang dibuat akan dimuat di koran dan website. Dalam hal ini, peserta magang juga berkontribusi dalam proses penyuntingan pembukaan kaidah bahasa yang baik dan benar, di mana nantinya berita tersebut akan diterbitkan dalam sebuah majalah bernama Media. Selain dalam bentuk fisik, berita terkini yang diproduksi oleh Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah berupa unggahan foto atau video dalam Instagram DPRD Kota Semarang yang dilengkapi dengan caption sesuai dengan peristiwa atau acara yang telah terjadi. Yang kedua adalah protokoler. Kontribusi peserta magang dalam realisasi protokoler adalah menyiapkan souvenir yang dibutuhkan dalam acara kedinasan, misalnya seperti plakat Lawang Sewu dan buku My Beautiful Semarang. Selain itu, peserta magang juga berkontribusi menata tempat acara kedinasan dan menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan dalam acara tersebut, teman-teman. Peserta KKP juga pernah berkontribusi menjadi admin dalam acara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita. Namun, karena situasi sedang dilanda pandemi,
maka peserta magang tidak selalu ikut dalam kegiatan protokoler. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Pada kegiatan ini, peserta magang diminta untuk terjun langsung meliputi segala kegiatan yang dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota Semarang. Kegiatan dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan dan meliputi segala hal bentuk kegiatan yang dilakukan oleh wali kota Semarang ataupun wakil wali kota Semarang. Dalam setiap dokumentasi acara, hanya diperbolehkan membawa satu kamera saja untuk mendokumentasikannya ya teman-teman. Kontribusi peserta magang dalam dokumentasi adalah salah satu contohnya melakukan dokumentasi pada kegiatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita dan membantu tim peliput menyiapkan peralatan untuk dokumentasi. Nah, selain para peserta mengalami proses perkembangan, pasti mereka juga mengalami kendala yang dihadapi teman-teman. Jadi, kendala yang saya hadapi di sana yaitu sistem kuliah kerja praktik yang belum sistematis. Jadi, sistem kuliah kerja praktik yang ada di Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang dinilai belum sistematis karena program magang yang saya alami di tengah pandemi ini sangat berubah jam kerjanya. Hal yang paling disoroti dalam sistemnya yang belum sistematis adalah tidak menentunya jam kerja serta hari istirahat bagi peserta magang. Dalam pelaksanaannya, pelaksana redaktur masih kurang dalam mengatur waktu serta jam kerja yang tepat sesuai porsi mahasiswa magang. Yang kedua, pelaksanaan kerja yang masih belum adaptif dengan keilmuan peserta magang. Saya merasa kesulitan beradaptasi pada minggu-minggu awal bekerja sebagai tim, dikarenakan model keilmuan di kampus yang berbeda dari peminatan yang diambil. Seharusnya mungkin lebih cocok bagi peminatan linguistik atau telah bekerja di organisasi pers kampus yang lebih mengetahui seluk-beluk bahasa Indonesia dan pemilihan diksi yang tepat pada konten berita. Yang ketiga, ada sistem kuliah kerja praktik yang kurang matang. Sistem kuliah kerja praktik yang ada di Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang dinilai kurang matang dikarenakan beberapa staf masih bingung untuk memberikan tugas dan terkadang dalam penugasannya yang ada di luar dari pekerjaan di awal yang sudah ditentukan. Dikarenakan tugas yang belum tersusun sebelumnya. Akibatnya, tugas yang diberikan tidak memiliki tingkatan yang progresif setiap harinya. Setelah mengetahui tentang kendala yang saya hadapi, saya memutuskan untuk mencari cara mengatasi kendala tersebut. Jadi, yang pertama, ada bekerja tepat waktu dan berinisiatif untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Yang kedua, membangun relasi pekerjaan dengan tim redaksi sehingga dapat bekerja secara fleksibel dan nyaman bekerja di lingkungan baru. Yang ketiga, memberikan ide seputar penulisan kreatif dalam beberapa konten opini yang diunggah media sosial Instagram Humas DPRD Kota Semarang. Yang keempat, berkontribusi penuh dalam berbagai tugas yang dijalani serta memberikan solusi apabila terjadi kendala dalam pekerjaan. Bisa disebut nggak pasif ya teman-teman. Dan yang terakhir, penyusunan sistem magang atau kuliah kerja praktik yang lebih matang dengan menjabarkan job desk atau bidang kerja lebih spesifik. Seperti itu teman-teman, hasil dari laporan magang saya selama 35 hari di Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang. Semoga semuanya yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak dan mendengarkan dengan baik ya. Kurang lebihnya, jika ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.